Serial Kitab Tauhid bagian 25. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jimat tolak bala. Di antara perkara yang bertentangan dengan tauhid adalah mencari perlindungan dari mara bahaya kepada selain Allah atau mencari bantuan kepada selainnya untuk mengangkat mudarat yang menimpa. Jika bentuk perlindungan dan bantuan tersebut hanya mampu diwujudkan oleh Allah semata, maka mencarinya kepada selain Allah bisa membatalkan tauhid seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat yang mulia ini, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengingkari keyakinan kaum musyrikin dalam bentuk pertanyaan. Apakah berhala-berhala yang mereka sembah bersamaan dengan mereka menyembah Allah itu mampu mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya? Mau tidak mau, mereka akan mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Di satu sisi, mereka mengakui bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Jika demikian, kenapa mereka justru mempersembahkan ibadah mereka kepada berhala-berhala itu? Mirip dengan hal di atas, perilaku orang-orang yang menggunakan jimat untuk menolak bala. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki menggunakan gelang jimat. Rasul lantas bertanya kepadanya, "Apa ini?" "Ini adalah jimat pelindung dari penyakit yang menimpa tangan," jawab laki-laki tersebut. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Lepas dan campakkan jimat ini. Jimat tersebut tidak memberikanmu apa-apa selain bertambahnya kelemahan. Jika engkau mati sementara jimat ini masih ada pada dirimu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menggantungkan tamimah, yaitu sejenis jimat untuk menangkal penyakit ain, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Demikianlah sikap Rasulullah SAW ketika melihat penyimpangan dipraktekkan. Beliau langsung menegur dan menegakkan nahi mungkar. Terlebih jika itu menyangkut hak Allah yang terbesar, yaitu tauhid. Beliau tidak tinggal diam ketika melihat praktek-praktek yang mengancam tauhid seseorang. Ada beberapa kemungkinan keyakinan yang melatar belakangi orang-orang menggantungkan jimat. Pertama, mereka meyakini bahwa jimat itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Maka ini sama persis dengan keyakinan orang-orang musyrik. Ini termasuk syirik akbar. Kedua, mereka tetap meyakini Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Namun jimat tersebut hanya sekedar sebab. Padahal tidak ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya bahwa jimat tersebut bisa menjadi sebab tertolaknya bala atau terangkatnya mudarat. Bukti ilmiah yang menyebutkan bahwasanya jimat tersebut bisa menjadi sebab juga tidak ada. Maka keyakinan seperti ini termasuk syirik asgar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil memang tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam, tapi syirik kecil tetaplah berbahaya karena bisa mengantar pelakunya jatuh ke dalam syirik akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala praktek kesyirikan, baik syirik kecil, apalagi syirik besar, baik kesyirikan yang nyata maupun yang samar tersembunyi. Karena hanya dengan tauhid yang tidak terkontaminasi oleh kesyirikan, kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Telegram channel Kristal Iman.